Di video kali ini aku akan bagikan ke kalian resep ide jualan terbaru olahan dari kulit lumpia. Untuk rasanya ini enak banget, isiannya juga beda dari yang lain ya bun. Yuk langsung saja ke cara membuatnya. Langkah pertama, di sini aku siapkan satu bungkus bakso, cuma nggak aku gunakan semuanya ya bun. Di sini aku beli di tukang sayur, untuk harganya murah banget, cuma Rp7.000, isi 20 biji. Dan untuk baksonya ini aku cukup pakai 7 butir aja. Nanti untuk penggunaan baksonya bisa kalian sesuaikan saja ya, karena ini baksonya nggak terlalu besar ukurannya, jadi aku gunakan 7 butir bakso. Sisa bakso yang nggak digunakan aku simpan di kulkas supaya lebih awet ya bun. Dan ini aku ambil satu butir, lalu kita akan potong menyerong seperti ini. Selanjutnya kita akan potong menjadi bentuk korek api ya bun. Jadi untuk baksonya akan aku potong menjadi bentuk dadu seperti ini. Dari 7 butir bakso hasilnya sebanyak ini, lalu bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku siapkan 8 buah tahu kuning, bisa juga pakai tahu putih ya bun. Untuk tahunya sudah aku cuci menggunakan air, lalu bisa kita haluskan menggunakan alat penghancur kentang seperti ini. Atau bisa juga menggunakan garpu ataupun ulekan ya bun. Untuk tekstur tahunya itu masih terlihat ya, bisa dilihat karena aku nggak mau yang terlalu halus banget gitu. Tahu yang sudah kita haluskan bisa disisihkan terlebih dahulu ya bun, sebelum nanti digunakan. Selanjutnya kita siapkan teflon yang berisi minyak panas, masukkan 3 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Untuk bawang putihnya aku cincang kasar, sedangkan bawang merahnya aku iris tipis ya bun. Atau bisa juga kedua bahan ini diulek gitu, jadi opsional aja. Kemudian ini akan aku tumis hingga matang dan juga harum menggunakan api sedang aja. Kalau sudah, kita masukkan 2 buah wortel yang sudah aku parut, atau bisa juga kalau mau dipotong dadu. Untuk wortelnya akan aku tumis sebentar sampai nanti layu. Nah, kalau wortelnya sudah layu seperti ini, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini aku masukkan 2 butir telur yang sudah kita kocok lepas sebelumnya. Dan ini untuk telurnya nggak dikasih bumbu sama sekali ya bun. Lanjut, ini akan aku orak-arik aja seperti di video. Nah, kalau telurnya sudah membentuk orak-arik seperti ini, bisa kita tumis bebarengan dengan wortelnya tadi ya bun. Jadi kita aduk rata terlebih dahulu seperti ini. Selanjutnya kita masukkan tahu yang sudah dihaluskan sebelumnya. Masukkan juga bakso yang sudah kita potong dadu tadi ya bun. Kemudian kita masukkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis seperti ini. Setelah semua bahannya masuk, bisa kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata seperti ini, masih menggunakan api sedang ya bun. Selanjutnya kita tambahkan bumbu, ada setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, ini aku pakai Royco, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok makan gula pasir, dan terakhir kita masukkan saus tiram sebanyak setengah sendok teh. Setelah semua bumbunya masuk, kemudian bisa kita aduk hingga tercampur rata dan kita masak nanti sampai matang ya bun, masih menggunakan api sedang. Dan kalau sudah matang, ini aku akan tes rasa terlebih dahulu, bismillah. Menurutku rasanya masih kurang sedikit, jadi aku tambahkan saus tiram lagi sebanyak setengah sendok teh. Untuk penggunaan saus tiramnya kalau di total sekitar 1 sendok teh ya bun. Atau nanti bisa juga kalian sesuaikan lagi untuk rasanya, misal kurang manis bisa ditambahkan lagi gula pasirnya. Dan menurutku ini sudah pas. Lalu untuk isiannya kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan buat bahan perekatnya, siapkan wadah, masukkan 3 sendok makan tepung terigu. Untuk 1 sendok makannya munjung seperti ini ya bun. Lalu bisa kita tambahkan air secukupnya saja. Dan kita akan aduk hingga tercampur rata. Kalau dirasa airnya ada yang kurang, bisa ditambahkan lagi ya bun. Dan kita akan aduk kembali hingga tercampur rata seperti ini. Untuk tekstur bahan perekatnya sendiri kental seperti ini ya bun. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Kemudian di sini aku siapkan kulit lumpia. Kita gunakan secukupnya saja. Ini kulit lumpianya emang cenderung tipis seperti ini ya bun. Ambil 1 lembar kulit lumpia dan kita akan beri isian yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk seberapa banyak isiannya itu nanti tergantung dengan selera atau harga jual yang kalian patok. Di sini aku akan beri isian sebanyak kurang lebih 1,5 sendok makan, atau bisa juga disesuaikan ya bun.
Lalu kita akan lipat seperti ini dan kita tinggal gulung aja. Dan jangan lupa bagian ujungnya kita beri lem perekat seperti ini supaya nanti hasilnya lebih menempel dan isiannya tidak mudah keluar. Kalau sudah kita sisihkan ya. Kita buat sekali lagi yuk. Untuk caranya masih sama seperti sebelumnya. Ambil satu lembar kulit lumpia. Tapi kalau mau didobel juga boleh ya bun. Bedanya kulit lumpia didobel atau enggak. Kalau didobel nanti untuk kriuknya bisa lebih tahan lama lagi. Dan nggak terlalu banyak menyerap minyak goreng. Buat kalian yang sedang nonton video ini, tolong dong tekan tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video menarik selanjutnya tentang ide jualan. Dan bagi yang sudah, tolong dong share video ini ke sosial media kalian. Terima kasih. Dan satu resep ini aku hasilkan 26 pieces ya bun. Hasilnya cukup banyak dengan isiannya juga full. Cemilan satu ini bisa banget kalau mau dijadikan stok frozen food di kulkas. Atau kalau mau langsung dikonsumsi bisa langsung kita goreng aja di minyak yang sudah panas. Untuk menggorengnya saranku pakai api yang paling besar ya bun, dan pastikan minyaknya benar-benar panas supaya nanti tidak terlalu banyak menyerap minyak goreng. Dan jangan langsung dibalik, tunggu bagian bawahnya berubah kecoklatan baru bisa dibolak-balik seperti ini supaya nanti matangnya juga merata. Dan kalau setiap sisinya sudah berubah warna kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang ya bun. Bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Nah ini dia setelah selesai aku goreng ya bun, tapi ini itu belum semuanya. Jadi ada sebagian yang aku simpan di kulkas gitu untuk stok frozen food. Dan untuk isiannya itu sepenuh ini bisa dilihat ya bun, melimpah sekali. Saatnya kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah rasanya itu enak, luarnya super garing dan juga renyah. Untuk isiannya sendiri cenderung ke gurih ya bun, tapi ada rasa manisnya sedikit gitu karena kan tadi ditambahkan gula pasir juga. Cemilan satu ini bisa banget kalau mau dijadikan ide jualan, tinggal dikemas menggunakan mika. Bisa juga ditambahkan saus sambal sachetan atau bisa buat sendiri atau bisa juga pakai cabai rawit hijau ya bun. Di sini juga aku tambahkan stiker label untuk mempercantik aja. Buat kalian wajib banget cobain cemilan satu ini karena seenak itu. Cocok kalau mau dijadikan ide jualan atau stok frozen food di rumah karena rasanya seenak itu ya bun. Jadi kalian wajib cobain. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.